Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Bapak Ibu jamaah kajian rahimakumullah, mengawali kajian tafsir Al-Qur'an pada pagi hari ini, seperti biasa saya selalu mengawali kajian kita ini dengan nasihat tentang ilmu. Baik kita kutip ayat dalam Al-Quran atau hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau perkataan para as-salaf as-salih, para ulama-ulama salaf kita. Salaf itu artinya lama, terdahulu. Jadi kalau kita katakan as-salaf as-salih, berarti para ulama-ulama kita terdahulu yang saleh, yang mengamalkan peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu perkataan salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, la an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami lailatin. Abu Darda berkata, saya mempelajari satu masalah dalam agama itu lebih saya cintai daripada saya melaksanakan sholat malam. Bukan berarti tidak mau sholat malam, tidak. Tapi apabila ada majelis ilmu di malam hari yang dipelajari di situ Al-Quran dan hadits-hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika dibandingkan dengan sholat malam, maka Abu Darda radhiyallahu anhu lebih memilih duduk di majelis ilmu daripada sholat malam atau qiyamul lail. Kenapa demikian? Karena qiyamul lail, sholat malam, itu pahalanya tidak mengalir ketika kita meninggal dunia nanti, tidak mengalir sampai hari kiamat. Dia hanya mendapatkan pahala sholatnya saja. Nanti begitu dia meninggal dunia, ya sudah sampai situ saja. Kapan terakhir dia sholat, itulah pahala yang dia dapat. Tapi kalau ilmu berbeda, apalagi ilmu itu diajarkan kepada orang lain, maka ilmu itu akan terus mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Nah, itu namanya beribadah dengan cerdas. Ya, beribadah dengan cerdas. Bagaimana setiap kita melakukan suatu ibadah, kita upayakan ibadah itu pahalanya tetap kita dapatkan walaupun kita sudah meninggal dunia, dan terus mengalir pahala tersebut sampai hari kiamat. Itu perkataan beliau yang pertama. Kemudian beliau berkata lagi, dan ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Wa qala aidan, dan dia berkata, yaitu Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Jadilah kamu orang yang berilmu, satu. Atau kalau kamu nggak bisa jadi orang yang berilmu, maka jadilah kamu orang yang belajar atau mempelajari ilmu. Talib namanya, talibul ilmi, yaitu orang-orang yang belajar. Jadi kalau nggak jadi alim, jadi muta'allim namanya.
Alim itu orang yang berilmu, orang yang memiliki banyak ilmu dan dia bisa mengajarkan kepada orang lain. Atau kalau nggak mampu sampai pada derajat itu karena butuh perjuangan yang berat, maka jadilah muta'allim. Muta'allim itu adalah orang yang belajar, ya, dimanapun dan kapanpun berada diusahakan untuk belajar seperti yang sudah bapak ibu lakukan. Atau yang ketiga, kata beliau, au mustami'an. Kalau nggak bisa jadi orang yang tekun belajar itu kan dia harus rutin, nggak boleh nggak datang, kemudian harus banyak menghafal, harus banyak mencatat, nanti ada ujiannya, gitu namanya belajar. Nah, kalau itu juga nggak mampu dirasa, mungkin ada hal-hal yang menyebabkan tidak dapat kita lakukan perbuatan atau amalan tersebut, maka kita jadi yang ketiga saja, yaitu mustami'an, yaitu orang yang banyak mendengar. Hanyalah Bapak Ibu sebahagian besar kan mendengar. Ya, beda dia antara belajar dengan sekedar mendengar saja. Ini tiga pilihan ini. Jadi alim, muta'alim atau mustami' namanya. Ya, alim, muta'alim dan mustami'. Jadi orang berilmu atau orang yang belajar atau orang yang banyak mendengarkan ilmu. Contohnya adalah menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Ini adalah salah satu pesan para sahabat Nabi SAW. Kemudian beliau berkata, wala takun ar-rabi' fatahlak. Jangan jadi yang keempat. Jadi alim tidak, belajar tidak, mendengar pun tidak. Jadi kalau enggak jadi satu, yang kedua. Kalau enggak kedua, jadilah yang ketiga. Dan jangan ada yang keempat, karena yang keempat itu adalah kebodohan. Dan para ulama mengatakan sesuatu yang sangat dibenci dalam agama ini adalah kebodohan. Karena dengan kebodohan Allah itu bisa disyirikkan atau disekutukan dan lain sebagainya. Ya wallahu alam, saya kira pesan itu bisa menjadi perhatian bagi kita semuanya. Jadilah kita orang-orang yang menghabiskan waktu sebagian besar untuk menuntut ilmu. Silakan dibuka. Hari ini kita masuk pada ayat yang ke-40 surat Al-Ankabut. Saya kira ayat yang ke-39 walaupun belum tuntas kemarin, tapi sudah sampai kita pada poinnya. Kita harus belajar dari Qarun, Fir'aun dan Haman. Haman itu adalah orang kepercayaannya orang kepercayaannya Fir'aun, menteri, atau kalau bahasa kita ini perdana menterinya. Semuanya mereka juga kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ankabut ayat 40, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakullan akhadna bidambi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadat husayha wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam ayat yang ke-40 ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa setiap dosa, maka dosa itu akan diberikan balasan baik di dunia ataupun di akhirat. Coba kita lihat dulu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita di sini. Ketika Allah katakan fakullan, maka setiap, kullu itu artinya setiap. Akhadna bidanbi, setiap merekanya itu kembali kepada yang di atas, yang sudah kita pelajari itu kan. Ada kaum Ad, ada kaum Thamud, ada Fir'aun, ada Qarun, ada Haman, ada kaumnya Nabi Syuaib yang sudah kita pelajari di atas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Akhadna bidambi, kami azab mereka karena dosa-dosa mereka. Nah, jadi seperti yang
kita sampaikan tadi bahwa semua dosa itu akan Allah hukum, baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau kata Sa'di, beliau mengatakan ala qadrihi, semua dosa itu akan dihukum sesuai dengan dosa tersebut. Besar kecilnya azab, hukuman itu diukur dengan besar kecilnya dosa yang dilakukan. Wa bi'uqubatin munasibah lahu, dan Allah telah memilih hukuman-hukuman yang tepat untuk setiap pelaku-pelaku dosa. Jadi seperti yang kita pahami sama-sama, dosa atau azab yang paling berat yang Allah timpakan kepada umat ini adalah azabnya kaum siapa? Ya, kaumnya Nabi Lut. Itu bahasa As-Sa'di tadi, setiap hukuman, setiap azab itu disesuaikan dengan perilaku mereka masing-masing. Kalau kaumnya Nabi Lut itu adalah kaum yang paling buruk azabnya, yang sudah sama-sama kita ketahui karena ada dua dosa besar yang mereka lakukan, ditambah lagi rentetan dosa-dosa yang lain. Dua dosa besar tersebut adalah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah dosa al-liwat, yaitu berhubungan sesama jenis, laki-laki sama laki-laki layaknya berhubungan suami istri. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, ini saya jelaskan dulu, saya bacakan tafsirnya. Setelah itu nanti saya akan jelaskan faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Faminhum man arsalna alaihi hasibah. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, di antara mereka yang diadab oleh Allah itu, bentuk adabnya salah satunya adalah siapa atau ada orang-orang yang arsalna, kami utus, kami kirim, alaihi hasibah, yaitu hasibah. Hasibah itu masih ingat adabnya kaum Ad? Kaum Ad masih ingat? Yang saya suruh kemarin buka surat Al-Haqqah, ayat keberapa itu? 5 atau ke-6? Yang di situ Allah umpamakan seperti pohon kurma yang tumbang. Masih ingat? Nah, itu dia. Ainal ilmu. Kalau orang Arab bilang, ilmu yang sudah kita pelajari kemana ini? Dhahabal ilmu, ilmunya telah pergi meninggalkan kita. Itulah para ulama dulu mengatakan qayyidul ilm, Nabi SAW berkata qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu supaya enggak pergi dengan apa? Menulis, mencatat. Baik, sikat aja. Hasibah itu artinya adalah angin puting beliung, angin topan. Masih ingat adabnya kaum Ad? Begitu angin itu datang, diputar anginnya, kemudian orang jadi apa? Terbang naik ke atas. Bukan terbang dia, tapi terbawa angin ke atas, kemudian diputar-putar di atas. Setelah itu apa yang terjadi di atas? Kepalanya lepas. Begitu kepalanya lepas kan udah mati dia, baru dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adabnya kaum Ad yang Allah katakan di sini, faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada orang-orang yang Allah kirim angin yang sangat kencang, kemudian angin itu berputar sampai naik ke atas orang-orang, kemudian Allah pisahkan kepalanya dari badannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala jatuhkan mereka, maka seperti pohon kurma yang tumbang, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini berkata lagi, contoh orang-orang yang diadab atau kaum yang diadab adalah wa minhum man akhadat husaihah. Di antara mereka ada orang-orang atau kaum yang diadab oleh Allah dengan suara gemuruh yang sangat keras sekali. Ketika suara gemuruh itu datang, maka mereka itu meninggal mati semuanya. Ini adalah adabnya kaum Nabi Saleh. Ya, kaum Nabi Saleh yang Allah Subhanahu wa taala sudah kisahkan pada ayat-ayat sebelumnya, yang sudah kita ceritakan bagaimana mukjizatnya kaum Nabi Saleh. Mukjizatnya Nabi Saleh itu apa? Onta betina yang diminta sama orang-orang kafir ketika itu, keluarnya dari mana? Dari gunung batu. Kemudian besarnya pun yang tidak normal. Sekali minum jumlah minuman atau
jumlah air yang diminum oleh onta tersebut itu sama seperti jumlah minum air orang-orang yang ada di negeri itu. Dan itu Allah SWT kabulkan. Apakah mereka beriman? Enggak juga. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka panas yang sangat panas sekali sampai 7 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba buat awan yang sangat tebal. Kemudian mereka melihat di bawah awan itu ada tempat teduh itu, enggak terasa panas. Jadi mereka kumpul semua di situ. Begitu mereka kumpul semua di situ, baru ada petir disertakan suara gemuruh yang yang sangat kuat sekali. Kemudian mereka disambar petir itu dan disertakan gemuruh itu, semuanya mereka mati sebagai bentuk adab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini As-Sa'di mengatakan orang-orang yang diadab oleh Allah dengan suara gemuruh yang sangat kuat seperti kaumnya Nabi Saleh. Kemudian yang ketiga, dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan, bukan permisalan tapi contoh orang-orang yang diadab oleh Allah, yaitu wa minhum man khasabna bihil arda. Di antara mereka ada yang kami azab dengan ditenggelamkan di dalam bumi. Siapa itu? Qarun. Apa rupanya dosa Qarun? Sebelum itu apa? Ya kufur kepada Allah. Qarun kan enggak beriman. Qarun ini umatnya siapa? Nabi siapa? Nabi Musa. Bahkan dia sepupunya Nabi Musa. Masih ingat kemarin Qarun punya kunci, butuh berapa keledai untuk bisa ngangkat kuncinya aja? 40 keledai. Kuncinya terbuat dari kulit besarnya segini. Itu masih kuncinya saja. Kemudian dia keluar dari rumahnya, dari kediamannya, kemudian dia semacam buat pawai gitu kan. Pawai bukan kumpulkan orang untuk happy-happy, tapi mau pamer hartanya semuanya, karena kesombongannya kemarin sudah kita katakan bahwa dia mengatakan semua yang didapat itu dari usahanya sendiri. Jadi orang-orang yang Allah tenggelamkan di bumi ini itu dicontohkan oleh Allah Ta'ala adalah Qarun. Kemudian ada lagi orang-orang yang man aghraqna, yaitu orang-orang yang kami tenggelamkan di laut. Siapa dia? Fir'aun dan Haman tadi. Haman itu sudah saya katakan dia adalah orang kepercayaannya Fir'aun. Kemudian Fir'aun dan Haman beserta wajunuduhu atau wajunudahuma, dan seluruh tentara-tentara orang-orang yang mengikuti Fir'aun itu Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka di dalam air atau di dalam lautan. Jadi dari ayat ini Bapak Ibu rahimakumullah, ya saya ulangi sekali lagi, ada orang-orang yang atau bukan orang tapi kaum yang diadab oleh Allah. Yang pertama, Allah adab mereka dengan angin topan. Yang pertama. Yang kedua, ada orang-orang yang Allah adab dengan petir, disambar petir gitulah. Suara yang sangat keras sekali. Kemudian yang ketiga, ada orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi seperti Qarun dan orang-orang yang mengikuti Qarun. Kemudian ada orang-orang yang Allah tenggelamkan juga di lautan seperti Fir'aun dan Haman beserta orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti Fir'aun. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan azab bermacam-macam? Kenapa enggak satu saja? Kalau kaumnya Nabi Nuh itu kan banjir gitu kan, bermacam-macam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada manusia, kepada kita bahwasanya Allah itu maha untuk mengazab orang-orang yang kufur kepadanya dengan berbagai macam bentuk azab. Bahkan yang lebih parah daripada itu juga Allah bisa. Itu yang pertama, menunjukkan qudratuhu, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran bagi kita. Kemudian yang kedua, untuk menakut-nakuti kita supaya kita takut. Makanya kalau dalam surat Al-Mulk itu ada kata am amintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa saja membuatmu tenggelam di dalam apa? Dalam bumi. Itu bahasa isyarat. Allah berkata, takutlah kamu kepada Allah, karena Allah itu bisa mengadabmu, menghukummu dengan membuatmu tenggelam di dalam bumi sebagaimana yang telah Allah buat kepada Qarun.
Kemudian Allah katakan lagi, am amintum man fis sama ayyursila alaikum hasiba. Apa tadi hasiba tadi artinya? Angin puting beliung, topan. Apakah kalian merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala ketika kalian berbuat maksiat? Allah akan mengirimkan kepada kalian angin yang sangat kencang, kemudian kalian akan diputarkan dengan angin tersebut, kemudian dipisahkan kepala kalian dari badan kalian, kemudian dijatuhkan ke tanah, seperti yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada kaumnya Ad. Itulah sebagai bentuk takhwif. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Setiap azab, bencana, kemudian kalau bahasa kita ini yang lain-lain itu dengan istilah fenomena alam. Seperti misalnya gerhana baik matahari atau gerhana bulan, itu sebagai takhwif. Takhwif itu artinya adalah untuk menakut-nakuti kita gitu. Supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan azab Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu begitu terjadi gerhana, apa yang beliau lakukan? Iya, kalau bahasa kita yafza'. Yafza' itu seperti Bapak Ibu misalnya sedang tidur atau sedang golek-golek gitu ya. Kalau bahasa Medannya golek-golek atau istirahat gitu kan, rebahan gitu. Tiba-tiba terjadi apa? Gempa. Nah, gimana kira-kira kita saat itu? Langsung bangkit, langsung lari, bahkan nggak peduli siapa yang ada di sekitar kita. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika terjadi gerhana. Langsung bangkit dari tempat duduknya dan tempat tidurnya, kemudian beliau langsung ambil air wudhu, kemudian beliau mengajak seluruh sahabat untuk melaksanakan salat. Kenapa? Khawatir, takut. Karena Nabi SAW sudah memahami bahwasanya fenomena alam ini bukan untuk dinikmati, tapi untuk sebagai indar dan takhwif, sebagai sesuatu yang dikirim oleh Allah untuk menakut-nakuti kita. Kalau sekarang berbeda. Kalau udah kata gerhana bulan, gerhana matahari, orang marah apa? Iya. Jadi tontonan yang sifatnya hiburan. Sampai ngumpul-ngumpul di biasanya gerhana bulan tuh ya, di puncak rame-rame, laki perempuan gabung-gabung buat pesta segala macam. Sudah lari dari tujuannya. Seharusnya mendekatkan diri kepada Allah, malah menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, dari potongan ayat ini sudah saya siapkan beberapa faedah, pelajaran. Ya, bahwasanya tadi Allah Subhanahu wa taala katakan di awal, setiap mereka kami azab mereka karena dosa-dosa mereka. Yang pertama, faedahnya adalah bahwa semua dosa itu pasti ada hukuman, kalau nggak di dunia, di akhirat. Ini yang pertama. Jadi gini aja, kalau sederhananya, semakin kita banyak berbuat dosa, maka bersiaplah kita akan diberikan hukuman oleh Allah di dunia. Hukumannya macam-macam, ada yang sakit, ada yang banyak masalah, ada problem rumah tangga, ada kekurangan harta dan sebagainya. Itu adalah hukuman yang Allah berikan karena apa? Dosa-dosa kita. Tapi ada juga orang yang berbuat dosa di dunia, hukuman di dunianya nggak ada. Itu namanya apa? Istidraj. Maka Nabi SAW mengatakan, apabila kamu melihat orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah di dunia, tapi hidupnya diberikan kenikmatan oleh Allah Ta'ala, fa'alam annahu istidraj. Ketahuilah bahwasanya itu istidraj. Allah biarkan dia mendapatkan kenikmatan di dunia, dosanya terus bertambah, dosanya terus bertumpuk, nanti di hari kiamat akan diazab oleh Allah dan tidak dapat kebahagiaan sama sekali. Itu namanya istidraj. Ya. Jadi kembali kepada poin yang pertama tadi, bahwa setiap dosa itu mendatangkan hukuman di dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kabar gembira untuk kita semua. Bapak Ibu rahimakumullah, ini kabar gembira untuk kita semuanya, bahwasanya seorang muslim itu hukumannya, mana satu lagi? Seorang muslim, seorang muslim itu hukumannya Allah segerakan di dunia, sampai ketika Allah segerakan hukumannya di dunia, nanti di hari kiamat dia meninggal, dia pulang kepada Allah, kembali kepada Allah tanpa membawa dosa. Coba kita lihat di sini salah satu hadits Nabi SAW. Ini hadits diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang menunjukkan bahwasanya dosa yang dilakukan oleh seorang mukmin,
Allah hukum dia di dunia, tujuannya adalah sebagai penghapus dosa-dosanya sampai nanti dia meninggal dunia. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berkata, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan," apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba. Ini lihat. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ajjala lahul 'uqubata fid dunya, maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Sebaliknya, wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidzambihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Sebaliknya, kalau Allah menginginkan keburukan pada seseorang, maka Allah akan tunda azabnya, hukumannya sampai nanti hari kiamat, semuanya diberikan balasan oleh Allah SWT dengan azab yang berat. Jadi kalau bolehlah saya bertanya, mana yang lebih baik bagi seorang muslim, dia diberikan hukuman oleh Allah di dunia karena dosa-dosanya sampai dia meninggal dunia, terus diberikan hukuman oleh Allah, atau hidup di dunia walaupun dia banyak berbuat dosa, itu bahagia, tapi nanti di hari kiamat diazab seberat-beratnya? Mana kita pilih? Hah? Mana kita pilih? Gak ada yang ketiga soalnya, cuma dua. Pilih aja satu. Ya. Ya, yang pertama, Allah apabila menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Sebaliknya, kalau Allah tidak menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan tunda hukumannya nanti di hari kiamat. Untuk lebih jelas lagi, Bapak Ibu rahimakumullah, ada sebuah hadis Nabi SAW yang katanya sakit gak sembuh-sembuh, yang katanya punya, terkadang sakit kadang sehat, yang kadang sedih aja, yang kadang banyak problem, semuanya itu. Ketahuilah bahwasanya masalah itu datang, semuanya yang saya sebutkan itu datang gara-gara apa juga? Ada dosa yang dibuat. Coba nanti silakan dibuka surat Asy-Syura. Ya, surat Asy-Syura ayat 30. Di situ jelas sekali Allah Subhanahu wa taala katakan. Ya, ini pelajaran penting sekali. Sebab Allah memberikan musibah. Satu. Yang kedua, Allah sikapi musibah kita itu, Allah sikap kita menghadapi musibah itu apa? Itu juga ada pada ayat ini. Jadi kenapa Allah berikan musibah kepada kita? Nah, setelah itu baru kita paham bagaimana cara menghadapi musibah. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Asy-Syura ayat 30, di situ Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Setiap musibah yang kalian hadapi, fabima kasabat aydikum, semua karena ulah kalian sendiri. Berarti karena dosa kalian sendiri. Jadi musibah-musibah yang kita dapat, sakit, harta kita berkurang, kesedihan, masalah yang kita hadapi, semuanya itu karena dosa kita. Terus kenapa Allah berikan musibah rupanya? Jawabannya, wa ya'fu an katsir. Karena musibah itu Allah akan ya'fu, apa arti afu? Afwan, maaf. Maka Allah akan memaafkan dosa-dosa. Ini hanya berlaku bagi orang muslim saja. Muslim itu, Bapak Ibu rahimakumullah, dosa yang dia buat di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia musibah-musibah, cobaan-cobaan. Dan kita husnudzan saja kepada Allah. Setiap musibah datang berarti kita sedang banyak apa? Dosa. Itu Allah sayang kepada kita. Karena Allah nggak mau melihat kita susah nanti di akhirat, lebih baik kita susah di dunia saja. Dan musibah yang Allah berikan kepada kita itu sebagai pembersih. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian banyak-banyak ketika kalian mampu menyikapi musibah itu dengan baik. Makanya musibah itu kalau datang, sikapi dengan husnudzon kepada Allah, prasangka baik kepada Allah. Kan sudah saya sampaikan kemarin itu, Bapak Ibu rahimakumullah, hadits Nabi sallallahu, ketika orang sudah meninggalkan maksiat, ini jangankan yang berbuat maksiat ya. Kalau berbuat maksiat jelaslah Allah berikan hukuman dunia. Nanti di akhirat dengan hukuman itu Allah bersihkan dia. Nah, ini ada orang saleh kemarin kan, ada pertanyaan di sini kan, saya sudah meninggalkan riba, saya sudah meninggalkan yang haram, saya sudah ini semua, tapi kok makin susah hidup saya, makin susah dan seterusnya. Seharusnya kan semakin saleh semakin bahagia.
Tapi ternyata kenapa Allah berikan ujian juga? Jawabannya kan sudah saya sampaikan hadis Nabi SAW, bahwasanya Allah itu jika melihat seseorang, ketika orang ini belum sampai pada derajat yang telah Allah tetapkan di surga. Ini orang misalnya Bang Popo misalnya, ini tempatnya di sini nih, tapi ternyata sisa usianya mungkin tinggal setahun lagi, contoh. Ternyata setahun ini Allah kan udah tahu ya, setahun yang akan datang apa yang kita buat. Ternyata masih sampai di sini levelnya, belum sampai sana. Maka Allah akan angkat, Allah akan dorong itu, Allah akan bantu tuh sampai pada posisi yang di atas itu dengan cara apa? Memberikan musibah dan cobaan. Gitu aja kita berpikir kita. Positif kita kepada Allah gitu. Itu kalau kita beramal soleh. Nah kalau kita masih terus berbuat dosa, kadang amal soleh, kadang berbuat dosa, kadang amal soleh, kadang berbuat dosa, maka musibah itu datang sebagai pembersih. Sebagai pembersih, karena dosa-dosa kita itu membuat kita masuk dalam posisi yang tidak aman nanti di hari kiamat, itu masuk neraka. Dan Allah nggak mau kita masuk neraka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan cobaan supaya naik dan selamat dari neraka. Gitu dia. Inilah yang saya sebut selalu, saya nasihatkan selalu, musibah apapun yang kita dapatkan, husnudzanlah kepada Allah. Berprasangka baiklah kepada Allah. Jangan pernah berkata, aku cepat mati aja lah, capek aku ngadepin ini semua. Udah gak tahan lagi aku, gak sabar. Katanya orang soleh dibahagiakan, apa, dan seterusnya. Itu dari siapa itu? Dari setan itu. Wiswas setan itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau itu muncul, kalau ini datang dari dalam diri kita, menoleh ke kiri, ludahin setan itu dengan cara ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. 3 kali a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berikan isyarat meludah ke kiri. Setan itu. Dan itu perlu kita lakukan. Karena setan itu membuat wiswas dan membuat kita itu berprasangka buruk kepada Allah. Karena setan enggak mau kita dapat pahala di balik musibah yang kita dapat. Setan itu tidak mau kita dapat pahala di balik rezeki yang kita dapat, nggak mau dia. Dan setan juga nggak mau kita dapat pahala ketika kita dapat musibah. Jadi bagaimana caranya ketika kita dapat nikmat dibuat oleh setan kita nggak bersyukur. Dan bagaimana caranya ketika kita dalam keadaan musibah, dalam keadaan sulit dibuat kita tidak sabar. Karena muslim itu mau di atas mau di bawah semua jadi apa? Bagi dia pahala. Setan nggak mau manusia dapat pahala, nggak mau dia. Bagaimana caranya supaya dia tidak dapat pahala lagi? Dibuatnya seperti itu, wiswas, diragu-ragukan. Sampai-sampai bahasa gini, kenapa ya Allah tega memberikan aku ujian seperti ini? Dulu misalnya gitu, dulu orang tuaku juga berat, sekarang juga aku juga sama, ujiannya kok berat-berat kali. Ngeluh dia. Keluhan itu memang datang dari diri kita, tapi yang membuat kuat itu adalah setan. Maka lawan itu semua. Untuk lebih kuat kita lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Supaya kita lebih kuat lagi. Tadi kita sudah paham ayat 30 Asy-Syura. Semua musibah karena dosa kita. Tujuannya Allah menghapuskan dosa-dosa. Sikap kita bagaimana? Sabar dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Ma yusibul mu'min." Setiap musibah yang dialami oleh seorang muslim min wasab. Wasab itu penyakit yang enggak sembuh. Ada yang sakit di sini udah lama enggak sembuh-sembuh. Makan enak pun udah enggak bisa lagi. Makanya milih-milih. Kalau makan enak sedikit, badannya jadi enggak enak. Badannya jadi sakit. Ada yang seperti itu? Dengarkan hadis ini. Nabi SAW mengatakan setiap muslim yang mengalami atau menghadapi tertimpa satu musibah yang namanya wasab. Wasab itu artinya adalah penyakit yang tidak kunjung sembuh, artinya penyakit yang panjang. Satu. Wala nasab. Nasab itu artinya adalah lelah, capek. Bapak Ibu ada yang bekerja, ya terutama bapak kerjanya berat, pagi sampai sore di bawah terik matahari, tangan pun sampai kasar, keringat terus keluar, lelah, capek, badan pun terbakar matahari, pokoknya berat lah pekerjaan Bapak Ibu mencari nafkah. Ini juga capek yang kita dapatkan, ini ada manfaatnya. Apa ujungnya? Dengarkan dulu ini urutannya. Sakit yang tidak sembuh. Yang kedua, capek atau lelah yang terus menerus didapatkan.
Kemudian yang ketiga wala sakom. Sakom itu artinya sakit. Kalau tadi sakit yang berkepanjangan, kalau ini sakit. Sakit bentar, misalnya apa? Demam, 3 hari, 5 hari, 2 minggu, flu, batuk, macam-macam, gitu kan? Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, yang keempat wala hazan. Hazan apa arti hazan? Sedih. Sedih. Ya udah, sedih karena apa saja. Sedih itu kan karena bisa mungkin anak meninggal dunia, orang tua meninggal dunia, ibu-ibu suaminya meninggal, bapak-bapak istrinya meninggal. Kemudian kita, sahabat kita meninggal dunia, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang sayang sama kita, yang baik-baik sama kita meninggal dunia, pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu membuat kita sedih, atau masalah yang kita hadapi di rumah tangga kita, pekerjaan kita, rezeki kita, semua yang membuat kita sedih. Itu yang keempat. Yang kelima, wala hammun. Apa arti hammun? Khawatir, takut terhadap sesuatu. Takut rezeki nggak dapat. Kemarin kan udah kita sebutkan malam ini. Takut sakit gitu kan. Ketika sakit takut, khawatir nanti jadi ini jadi itu. Ya, istrinya sedang hamil pun takut aja. Kemudian istrinya mau melahirkan juga takut. Semuanya takut. Jodoh belum datang udah tua juga takut. Itu biasa lah ya. Itu semuanya. Ada berapa tadi? 5 atau 4? 5. Sakit yang berkepanjangan. Kemudian lelah. Kemudian sakit, baik itu pendek ataupun panjang itu sama saja, sedih dan kekhawatiran yang tinggi. Itu semuanya kata Nabi SAW, illa kuffira bihi sayyiatihi. Semuanya 5 ini sebagai penghapus dosa-dosa seorang mukmin. Jadi dosa kita sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk lebih jelas, Bapak Ibu rahimakumullah. Tadi kan saya katakan orang itu kalau Allah cintai, Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah segerakan hukuman baginya di dunia. Apa rupanya hukuman itu? Saya catat ada 4 hukuman itu. Ya, hukuman Allah yang Allah berikan kepada kita di dunia ini sebagai namanya tasfiyah, safi, tasfiyah namanya. Tasfiyah itu pembersihan. Ya, pembersihan, pemurnian, dibersihkan kita dari dosa-dosa. Yang pertama adalah biasanya itu sakit. Sakit itu paling cepat sebagai penghapus dosa. Ya, sakit sebagai penghapus dosa-dosa itu paling cepat. Kata Nabi membuat permisalan. Sakit yang diderita seorang muslim itu yang paling ringan itu contohnya apa? Enggak, itu demam lumayan berat. Ya, misalnya ada duri kecil aja, lagi megang sesuatu tertusuk duri kecil aja. Paling sakitnya seberapa lah? Itu pun sudah dihitung sebagai penghapus dosa. Cobalah, sayang kali Allah sama kita gitu. Allah lihat Ustaz Ridho ini banyak dosanya, tapi dia nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau sedekah, nggak mau beribadah, tapi tetap Allah sayang sama dia. Ini kayaknya nggak ada kebaikan Ridho ini. Udahlah, ku kasih dia sakit 15 hari. Udah, Allah bersihkan dosanya sikit-sikit. Kenapa Allah sayang kali sama Ustaz Ridho? Kenapa coba? Walaupun banyak dosanya. Contoh ya. Hah? Jawabannya adalah karena dia orang mukmin. Cukup kita jadi orang mukmin, kita itu udah disayang sama Allah. Ibarat bapak ibu punya anak bandel yang tak ampun. Bahasa Medannya apa? Jogal kali. Tapi bapak ibu masih apa? Sayang kan? Walaupun dia jogal yang minta ampun, bandal, Batak kali kalau orang Aceh bilang. Apapun dibuat, suruh sholat nggak mau, nyusahin ibu, tapi begitu dia ada masalah ya dibela juga kan. Tetap didoain juga, disayang juga. Dia sakit, dirawat juga. Peduli kita semuanya sebagai orang tua. Itu masih orang tua sama anaknya, belum yang Maha Ar-Rahim kepada siapa? Orang-orang mukmin. Beruntung kita jadi orang beriman nih. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu sangat sayang kepada seorang mukmin. Dosa-dosa yang dia buat, walaupun enggak juga bertobat, Allah cari cara yang lain supaya dia dekat kepada Allah, supaya dosa-dosa diampuni oleh Allah Ta'ala dengan cara diberikan dia ujian-ujian berupa misalnya sakit dan sebagainya. Maka banggalah kita menjadi seorang muslim. Jangan malu kita jadi orang muslim. Tunjukkan diri kita bahwasanya kita ini orang
Orang muslim, jangan malu. Karena dengan muslimnya kita inilah Allah Subhanahu wa taala hargai kita dan memiliki nilai di hadapan Allah taala. Jika orang kafir sakit, apakah orang kafir yang sakit itu dosa-dosanya diampuni? Enggak ada sama sekali. Kalau orang mukmin diampuni dosa-dosanya, sabar dia dapat pahala lagi. Itu yang pertama, sakit. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan cobaan kepada manusia sebagai hukuman baginya karena dosa-dosanya untuk ditasbiyah dan dibersihkan oleh Allah taala biasanya dalam masalah harta, rezeki. Rezekinya dipersulit, disulitkan, disedikitkan, dikurangi, dihilangkan keberkahannya, semuanya dalam masalah rezeki ini. Diuji oleh Allah taala, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya itu semuanya adalah karena dosa-dosa yang kita buat, maka Allah ingin membersihkan kita juga. Itu yang kedua, pada harta kita. Kemudian yang ketiga adalah biasanya musibah atau hukuman yang Allah SWT berikan kepada kita adalah hilangnya atau meninggalnya orang-orang yang kita sayang. Itu berat, ujian kan. Ini salah satu bentuk bahwasanya Allah sedang menguji kita. Ya mungkin karena banyak dosa-dosa kita. Kita diuji, walanabluwannakum bisyai'in minal amwal wal anfus. Anfus ini jiwa. Yang dimaksud adalah meninggalnya orang-orang yang kita cintai, siapa saja. Dan kuncinya udah kita sampaikan tadi, husnudzon, berprasangka baik kepada Allah dan bersabar supaya mereka semuanya menjadi ibadah. Kemudian yang keempat, biasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hukuman kepada seseorang agar dia ditasbih, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya masalah-masalah yang dia hadapi. Masalah ini nggak bisa hilang. Ingat aja, kalau kita sedang ada masalah dalam pekerjaan, masalah dalam rumah tangga, masalah apa lagi? Masalah sama orang, pokoknya banyak masalah. Ketahuilah bahwasanya kita ini sedang ada dosa yang kita lakukan. Di situ Allah Subhanahu wa taala sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Bapak Ibu rahimakumullah, itu apa yang saya sebut dengan istilah faedah yang kedua tadi. Orang mukmin hukumannya disegerakan. Kalau orang kafir nih faedah yang ketiga. Jadi yang pertama tadi kan semua dosa itu ada hukumannya di dunia akhirat. Yang kedua, orang mukmin hukumannya disegerakan di dunia. Itu. Kalau orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat As-Sajdah itu ayat 21, mungkin sebagian sudah hafal, walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Kami akan berikan mereka adab yang ringan sebelum adab yang berat. Adab yang ringan di sini banyak penafsirannya, yaitu orang kafir diadab di dunia. Tingkat adabnya kaum Ad itu berat atau ringan? Yang tadi kena angin puting beliung yang topan sampai diputar naik ke atas, kepalanya lepas dari badannya, itu ringan atau berat? Hah? Bagi kita berat, bagi Allah ringan. Jadi nanti dalam kubur kayak mana lagi coba itu? Mereka itu. Ada yang bisa menunjukkan kepada saya satu contoh adab kubur? Satu bentuk aja. Dalam mimpi Nabi SAW, hadits riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW bermimpi. Ya, bermimpi. Apa mimpinya? Ada 4. Tapi saya sebutkan satu saja dalam mimpinya. Nabi diajak oleh malaikat Jibril beserta satu malaikat yang lain, dua malaikat. Kemudian dibawa ke satu tempat, sampailah satu tempat di mana ada seorang laki-laki yang ditidurkan di atas tanah dalam keadaan telentang seperti itu. Kemudian pas dia samping kepalanya itu ada orang besar badannya yang berdiri membawa batu yang besar yang siap untuk menimpakan kepalanya. Ternyata betul ditimpakan kepalanya dengan batu besar tadi sampai hancur. Kemudian begitu hancur mati ini orang, dihidupkan lagi. Terus dibuat seperti itu, fayub'alu bihi ila yaumil qiyamah. Dibuat seperti sampai hari kiamat. Dan Nabi SAW mengatakan ini adalah azab kubur. Siapa mereka? Ya, orang-orang yang tidur ketika pengajian. Enggak. Orang-orang yang tidur ketika waktu sholat tiba. Langsung bangun semuanya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, orang-orang yang tidur ketika waktu sholat tiba. Ini ringan atau berat bagi kita? Berat. Tapi Allah bilang apa itu? Ringan. Para ulama tafsir mengatakan, jadi maksud dari kami akan berikan azab yang ringan kepada manusia sebelum azab yang berat, itu ada beberapa penafsiran. Yang pertama,
adab di dunia sebelum akhirat. Contohnya tadi adabnya kaum Ad. Kita katakan itu berat, ternyata Allah bilang itu ringan. Yang kedua penafsirannya adalah adab yang ringan adalah adab kubur. Yang kita lihat tadi, yang kita dengarkan tadi, ditimpakan kepalanya pakai batu sampai hancur, sampai hari kiamat dibuat seperti itu. Ternyata bagi kita itu berat, bagi Allah itu ringan. Jadi nanti di hari kiamat gimana lagi coba? Adabnya itu. Dan Nabi SAW sudah memberikan isyarat kepada kita, satu-satunya manusia yang paling ringan adabnya di neraka itu siapa? Abu Thalib, paman Nabi SAW. Ya, paman Nabi SAW. Adabnya itu Allah masukkan ke dalam neraka sampai nyemplung atau cuma di atas saja? Di atas, bahasa Medannya dipanggang dia di atas neraka itu. Dibuatkan apa? Sendal. Dikasih sendal. Ternyata begitu dipakai sendal itu, kemudian diletakkan di atas api neraka. Ini dia, otaknya nih bukan hanya mendidih aja, keluar ini dia, menetes. Keluar, saking apa? Panasnya. Masih berani berbuat maksiat. Ya sekarang bila nggak berani pulang dari sini ini. Ayolah coba. Maka para ulama dulu menyarankan kepada kita, ketika jiwa ini, ketika diri ini sudah mulai cenderung berbuat maksiat, segera ingat apa? Hari kiamat, adab neraka, adab kubur, itu ingat. Kalau kira-kira nggak takut juga, ngomong sama diri sendiri, hei jiwa, namanya siapa mau? Hei Zulham, nggak takut kamu sama neraka? Nggak takut sama adab Allah? Siap masuk neraka? Nggak takut adab kubur? Ajak ngomong gitu. Dan itu para ulama mengatakan demikian. Ketika jiwa kita ini sudah cenderung kepada dosa-dosa saja, kau nggak ada takutnya, takut-takuti diri kita ini. Karena kalau bukan kita sendiri menakut-nakuti, mau siapa lagi? Kalau saya nakut-nakuti, seminggu sekali hari Ahad tok aja. Itu pun kadang nggak dengar pas tidur gitu kan. Atau ketika nggak datang, ada ada sebab. Kalau nggak kita sendiri yang menakut-nakuti, siapa lagi? Nah itu contoh bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan adab kepada manusia sebelum adab yang berat hari kiamat. Makanya Nabi SAW, beliau itu kalau membaca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hari kiamat, beliau banyak apa? Menangis dan berdoa kepada Allah. Sebaik-baik doa yang kita baca agar kita selamat dari api neraka itu apa? Hah? Ya itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa langsung Allah ceritakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ini. Ayat berapa ini Ustaz Ridho ya? 202 kalau enggak silap saya itu. Jadi di situ orang kafir, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau orang kafir mereka berdoa, berikan apa? Hidup yang enak di dunia. Tapi di hari kiamat mereka enggak dikasih kebahagiaan. Kalau orang mukmin beda. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini nasihat saya. Dalam doa kita kepada Allah, Bapak Ibu kan berdoa setiap hari, minta. Jangan tinggalkan minta kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka. Jangan pernah tinggalkan. Harus ada. Walaupun satu doa yang terus dirutinkan, jangan pernah ditinggalkan. Terkadang kita minta saja, tapi minta sesuatu, tapi lupa berlindung kepada Allah dari apa? Api neraka. Ini contohnya tadi baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Saya pribadi, kalau tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir, saya selalu baca ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini saya baca terus. Enggak apa-apa. Atau sujud silahkan dibaca. Atau yang lain, doa yang lain misalnya doa yang diajarkan Nabi SAW ketika tasyahud akhir itu 4 perlindungan. Minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Yang kedua, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah hidup dan fitnah mati. Apa maksudnya fitnah hidup? Fitnah hidup itu yang maksiat. Itu fitnah hidup. Wal mamat, fitnah mati. Orang mati pun difitnah lagi. Maksudnya apa itu? Apa rupanya? Hah? Ada yang tahu? Apa maksud dari fitnah mati? Begitu kita meninggal, langsung datang 2 malaikat namanya
Mungkar dan nakir, bukan nangkir, mungkar dan nakir. Nanya 3 pertanyaan. Anak TK pun bisa jawab, tapi belum tentu profesor meninggal dunia dalam kubur bisa menjawabnya. 3 pertanyaan. Itulah kalau para ulama mengatakan fitnah kubur itulah su'alul malaikah, pertanyaan malaikat. Sampai-sampai Nabi begitu selesai menguburkan orang, apa pesan beliau kepada orang yang datang? Ada 2 pesannya. Yang pertama, istaghfiru li akhikum, mintalah ampun kalian kepada Allah untuk saudara kalian. Minta ampun, ya Allah, ampun dosa-dosanya, maafkan kesalahannya, semua dosa-dosanya bersihkan. Itu yang kita minta. Yang kedua, was'alu lahu tathbit, mintalah kepada Allah untuknya kekuatan, keteguhan. Untuk apa? Fa innahul ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Ketika seseorang ditanya dan dia tidak bisa menjawab, apa yang dibuat oleh malaikat mungkar nakir? Dia apain? Hah? Ada yang tahu? Dicambuk, dipukul. Apanya dipukul? Ya, endasnya, palanya dipukul. Pakai apa? Martil. Palu, nanti bingung orang itu apa palu, martil. Tapi kita nggak tahu apakah martilnya ada yang gininya itu di atas atau enggak, kita nggak tahu juga. Martilnya ada di gini ya, untuk cabut paku. Pakai martil, fayasihu sayhatan, maka dia teriak sekuat-kuatnya dan semua makhluk hidup mendengar kecuali jin dan manusia. Dengar. Itu namanya fitnah kubur. Ini yang paling ditakuti oleh Nabi SAW ketika dalam kubur. Itu Nabi SAW. Kalau beliau tidak takut, tidak mungkin beliau SAW minta kepada Allah agar diselamatkan oleh Allah dari fitnah kubur. Min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat. Satu lagi, fitnatil masihi ad-dajjal. Apalagi dajjal, fitnahnya ngeri. Dia mengaku Tuhan, dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati dan lain sebagainya. Ini dibaca Bapak Ibu. Jangan kita tinggalkan ini doa, karena gak ada satupun yang bisa menjamin diri kita ini kita masuk surga ataupun kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah. Kita lanjutkan ya sedikit lagi ayatnya. Jadi pelajarannya sudah saya sebutkan ya, faedah. Yang selanjutnya sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyadhlimahum." Allah tidak pernah menzalimi mereka. Allah tidak pernah menzalimi mereka. Coba yuk kita lihat bagaimana bukti Allah itu tidak menzalimi hambanya. Ya. Ini sebelum saya sebutkan bukti-bukti dalam hadis Rasulullah bahwasanya Allah tidak menzalimi hambanya walaupun hambanya berbuat dosa. Coba kita lihat dulu ya. Mohon ini diperhatikan baik-baik karena sifatnya ini menghadapi musibah Bapak Ibu rahimakumullah. Itulah yang saya singgung tadi di atas. Kadang orang nggak sabar ketika dia sakit atau ada yang meninggal dunia di kalangan keluarganya, ada yang mendapatkan musibah dan sebagainya. Nggak sabar dia, hingga akhirnya dia berprasangka buruk kepada Allah. Ngebahasa Allah itu nggak adil. Lawannya adil itu apa? Lawannya adil itu apa? Zalim kan? Berarti kalau dia mengatakan Allah nggak adil sama aku, berarti dia telah menuduh Allah itu zalim kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Supaya kita ini membuka hati kita, pikiran kita, menjernihkan pikiran kita, menanamkan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap musibah yang kita hadapi, setiap masalah yang kita hadapi. Yuk, kita nggak tahu, maka bahasa para ulama mengatakan, ketika takdir terjadi pada diri seorang muslim, pegang ini baik-baik. Yang buruk terutama. Kalau yang baik nggak ada yang ngeluh ya kan? Kan saya bilang, kenapa aku kaya kali ya? Nggak ada kayak gitu kan? Tapi ini yang buruk. Ketika takdir itu buruk terjadi, Allah tetapkan kepada kita, pegang ini baik-baik, pegang baik-baik. Ketika yang buruk itu terjadi pada diri kita, maka tanamkan dalam diri kita bahwasanya hanya Allah yang tahu hikmah di balik ini yang telah Allah siapkan untuk kita. Kita nggak sampai ke sana pikiran kita. Contoh. Mohon maaf ya, Pak. Saya contohkan ya, Pak. Sahabat kita kan baru meninggal dunia, Hidayat. Mohon maaf, saya tidak ingin menyudutkan dan tidak apa-apa. Istrinya hamil 8 bulan. Berat nggak bagi kita? Berat. Ya mungkin sekarang kita sabarlah ya. Kita datang sabar ya.
insya Allah aku nanti kalau kayak gitu aku insya Allah bisa sabar. Kita belum ke situ soalnya. Belum sampai situ kita. Kita ngomong sabar, kita masih duduk enak kan, masih sama keluarga kita. Yang ngalamin ini loh. Karena minta kepada Allah kita supaya kita betul-betul diberikan kesabaran saat terjadi itu musibah. Seolah-olah kalau kita berpikir, ya Allah, kasihan kali lah ya, sedih kali lah ya. Kok kayak gitu? Kayak mana Allah itu ya? Kok tega? Kita kan seperti itu. Tapi kembali kepada kaidah yang saya pegang tadi. Allah Maha tahu hikmah yang akan Allah siap, bukan akan lagi, yang telah Allah siapkan di balik musibah ini. Lihatlah Nabi Muhammad SAW. Lihat Nabi Muhammad SAW. Kapan bapaknya meninggal? Ketika di dalam kandungan dia SAW. Kapan ibu yang meninggal? Usia berapa? Ya kita 7 atau 6 tahun. Meninggalnya gimana? Sudah pernah saya ceritain. Meninggal dalam perjalanan. Nabi Muhammad satu, mamanya satu, sama Ummu Aiman bertiga di padang pasir yang panas. Tiba-tiba Nabi SAW melihat mamanya kelelahan. Saat itu juga namanya ibunya meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggal dunia nggak ada siapa-siapa, cuma bertiga, tinggal 2, yaitu seorang wanita yang lemah, yaitu Ummu Aiman, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kecil. Apa kata Nabi? Ketika ibuku meninggal, aku sendiri yang menggali apa? Kuburnya. Kugali itu sendiri kubur ibuku, sampai kata sebagian para ulama mengatakan sampai 2 hari atau 1 hari menggali kuburnya. Orang nggak ada apa-apa. Kan nggak mungkin mereka jalan-jalan bawa cangkol kan? Nggak mungkin. Nggak bawa apa-apa. Gali dengan kuburnya. Kemudian saya dan Ummu Aiman dibantu oleh Ummu Aiman memasukkan jenazah ibu saya ke dalam kuburan. Kemudian saya memendamnya sendiri. Kemudian saya pulang bersama Ummu Aiman ke Mekah. Jaraknya itu sekitar 150 km dari kota Mekah. Sampai di kota Mekah, saya diantar oleh Ummu Aiman di rumah Abdul Muttalib, yaitu kakek Nabi SAW. Kakek Nabi cuma berkata, Muhammad, mana ibumu? Nabi SAW cuma nangis saja sambil memeluk Ummu Aiman. Cuma dia berkata, Umi matat, ibuku sudah meninggal dunia. Itu Muhammad SAW. Jadi cobalah kita itu berpikir bahwasanya musibah yang Allah tetapkan kepada kita ada hikmah di balik semuanya. Allah Maha tahu, kita nggak tahu. Dan dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah ini ayat penghibur. Satu-satunya ayat yang paling memotivasi manusia ketika mendapat musibah adalah ini dia. Bagi saya pribadi, satu-satunya ayat sangat menginspirasi ini. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Cari ayatnya Ustaz. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ujungnya yang sedap ini. Sebelum saya bacakan ujungnya, apa Allah katakan? Sesuatu yang kamu benci, yang tidak kamu sukai, menjadikanmu, menyulitkanmu, memberatkanmu, itu ternyata bagi Allah adalah yang terbaik bagimu. Bahasanya, yang terbaik bagimu. Sebaliknya, sesuatu yang kamu suka, sesuatu yang membahagiakanmu, membuat kamu terus senang dan sebagainya, ternyata itu adalah yang paling buruk bagimu, dari Allah SWT. 216 surah Al-Baqarah. Pegang ini sebagai pegangan. Ujungnya yang sedap. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah Maha tahu dan kamu enggak tahu. Ini pegang, Pak. Apapun yang dihadapi, apapun masalahnya, Allah sayang. Enggak ada istilah Allah enggak sayang. Yang berkata Allah enggak sayang, kufur dia kepada Allah. Segera taubat kepada Allah. Buang sifat buruk ini. Ucapan ini enggak boleh ada. Allah kok tega, Allah enggak sayang, Allah enggak adil. Ini kalimat kufur. Enggak boleh. Berapa kali Allah mengulang dalam Al-Quran, wa ma zalamnahum, kami tidak menzalimi mereka. Kami enggak zalim kepada kalian. Sama kaum Ad, sama Fir'aun, sama Qarun, apakah Allah zalim kepada mereka setelah diadab seperti itu? Enggak. Apalagi ente orang beriman. Enggak ada kata Allah menzalimi orang beriman, enggak ada itu. Yang ada Allah sayang sama orang beriman. Begitu cara melahirkan husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata dalam ayat ini, wa ma zalamahum wa ma kana Allahu liyadlimahum. Allah tidak menzalimi mereka. Saya kira poin ini sudah sampai kepada kita semuanya. Tinggal saya sebutkan di terakhir ya, saya sebutkan bukti bahwasanya Allah itu betul-betul tidak menzalimi kita. Saya juga baru baca hadis ini. Ternyata hadis ini sahih, saya lihat. Saya baca tafsir Ibnu Katsir surat Al-An'am ayat 160. Ya, tafsir Ibnu Katsir
Surah Al-An'am ayat 190 yang maknanya hampir sama dengan ini. Yang berkaitan dengan bahwasanya bukti Allah itu enggak zalim kepada kita. Di situ kan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha." Siapa yang beramal soleh, maka amal soleh itu dilipat gandakan jadi berapa? 10. Kalau dia berbuat dosa, dilipat gandakan atau tidak? Enggak dilipat gandakan, cuma 1 dosanya. Ini bukti Allah tidak zalim kepada kita, bahkan sayang kepada kita. Coba kita lihat ini. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini saya lihat sahih. Ya, disahihkan oleh Syekhul Albani. Nabi SAW mengatakan, "An-nasu arba'ah." Manusia itu ada 4 macam. Kehidupan manusia ini di dunia ada 4 macam, dunia akhirat bahkan. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang berada pada urutan yang pertama. Bilang amin segera. Manusia itu ada 4 macam kata Allah SWT. Yang pertama, muwassa' alaihi fid dunya wal akhirah. Allah berikan kelapangan hidup dunia dan akhirat. Itu yang kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang kita cari, dunia baik, hari kiamat baik. Inilah yang kata Ustaz Ridho tadi, kita suruh pilih mana mau dihukum oleh Allah di dunia atau di akhirat. Enggak mau, ini dia. Cara enggak maunya beramal soleh dan beramal dan memperbanyak berdoa. Itu yang pertama. Semoga Allah jadikan kita orang-orang ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, manusia itu tipenya wa muwassa'u lahu fid dunya maqturun alaihi fil akhirah. Di dunia hidupnya bahagia, di hari kiamat diazab oleh Allah Ta'ala. Kalau dia orang mukmin berarti ini namanya apa? Istidraj. Ya. Kalau dia orang mukmin itu namanya istidraj. Semoga Allah jauhkan kita dari musibah ini. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqturun alaihi fid dunya muwassa'an alaihi fil akhirah. Ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Dan enggak apa-apa kita jadi yang inilah. Karena untuk jadi yang pertama itu susah atau gampang? Gampang atau susah? Sangat berat. Apalagi mentalnya semua kebahagiaan diukur dengan nih. Enggak akan dapat tuh. Tapi yang ketiga ini dia. Maqturun fid dunya. Di dunia hidupnya susah. Muwassa'un alaihi fil akhirah. Tapi di hari kiamat hidupnya bahagia masuk surga. Mau yang ketiga? Mau gak yang ketiga? Semoga Allah menjadikan kita orang yang pertama, kalau enggak jadi orang ketiga. Amin. Yang keempat, ini orang kafir. Orang mukmin enggak dapat ini. Kalaupun dapat enggak kekal ya di neraka. Kalau mukmin yang kedua tadi itu. Susah di dunia, bahagia di dunia, susah di hari kiamat. Itu pun nanti di hari kiamat di neraka enggak kekal. Yang keempat adalah syaqiyun fid dunya wal akhirah, yaitu di dunia hidupnya susah, hari kiamat juga hidupnya susah. Ingat Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, kebahagiaan jangan diukur dengan materi. Kalau kebahagiaan diukur dengan materi, maka orang kafir mereka bahagia. Tapi ternyata Nabi SAW mengatakan orang kafir itu gak ada yang bahagia. Walaupun bahasanya gak seperti itu. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan al-ghina, ghinal qalb. Yang kaya itu kaya hati. Orang kafir gak ada yang kaya hatinya. Orang hatinya busuk semua. Busuk sebusuk-busuknya. Semua dosa ada di situ. Dan dosa terbesar ada di situ, yaitu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi SAW dalam hadits yang saya ingin sebutkan tadi. Kemudian tadi kan manusia ada 4 tipenya. Empat macam. Nah, sekarang ini yang bentuk Allah enggak zalim kepada kita. Dan amalan seorang manusia atau seorang manusia itu dibagi 6 oleh Allah Taala. Amalan kita ini itu dibagi 6 oleh Allah Taala sebagai bentuk Allah enggak zalim kepada kita. Yang pertama, ini sama Nabi dibagi. Saya pun memikirkan hadits ini agak lama. Berapa tadi? 6 ya. Jangan saling hitungin. 6. Coba kita lihat. 2 amalan yang mewajibkan yang melakukannya itu untuk mendapatkan sesuatu dari Allah Ta'ala. 2 amalan yang mewajibkan seseorang untuk mendapatkan sesuatu dari Allah Ta'ala. 2. Apa itu? Yang pertama, ini dia. Kata Nabi SAW, yang pertama adalah
Man mata musliman mu'minan la yusyrik billahi syai'an fa wajabat lahul jannah. Pegang ini Bapak Ibu, ini tujuan hidup kita. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan beriman dan dalam keadaan muslim, tidak berbuat syirik kepada Allah, maka wajib baginya masuk surga. Ini yang kita cari. Meninggal dunia dalam keadaan muslim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang wajib yang pertama. Yang kedua, dibalik. Man mata kafiron wajabat lahun nar. Yang kedua, amalan manusia yang mewajibkan dia masuk neraka adalah siapa yang meninggal dunia dalam keadaan kafir atau berbuat syirik kepada Allah, maka wajib masuk neraka. Jadi dua sudah. Dua amalan yang mewajibkan. Wajib apa? Masuk surga bagi yang mukmin yang memurnikan imannya. Yang kedua, wajib masuk neraka bagi kafir atau musyrik yang meninggal dunia dalam keadaan tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan yang dua lagi berarti berapa? 4, ya. Yang dua lagi adalah amalan yang dibalas dengan serupa. Amalan dibalas dengan serupa. Mithlan bimithlin namanya. Sama dia. Apa maksudnya ini dia? Supaya jelas. Man hama bi hasanatin falam ya'malha fa'alim Allahu anhu qad ash'araha qalbuhu wa harisa 'alaiha katabat lahu hasanah. Siapa yang berniat berbuat baik tapi enggak jadi dibuat, maka dia dapat satu pahala. Nah, gitu dia. Dia dapat pahala apa? Pahala niat. Maka pahala niatmu dibalas oleh Allah dengan satu pahala. Kenapa enggak 2, 3, 4? Karena belum mengamalkannya. Maka disebut dengan istilah amalan yang dibalas dengan sesuatu yang sama, serupa. Kemudian yang keempat, bukan yang ketiga tadi ya. Yang dibalas dengan serupa. Atau kalau yang dibalas dengan serupa tadi kan yang pertama, niat berbuat baik. Kemudian yang kedua atau yang keempat kita bahasanya, siapa yang melakukan keburukan. Berniat ya. Siapa yang berniat melakukan keburukan, bukan berniat. Siapa yang melakukan keburukan, kemudian apa yang Allah lakukan kepadanya? Allah kasih apa? Dia melakukan satu keburukan, satu. Apa yang Allah kasih sama dia? Satu dosa, satu. Jadi niat dikasih satu, dosa dikasih satu. Itu sayang Allah kepada kita. Dapat ya? Ini saya singkatkan aja. Yang kelima, ini untuk kita, orang mukmin. Yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada kita, artinya motivasikan kepada kita. Wa man 'amila hasanatan kan lahu bi 'asyri amsalha. Siapa yang beramal soleh maka dia dapat berapa pahala? 10. Satu baca ayat, bukan satu baca ayat, satu huruf ayat Al-Qur'an dia baca pahalanya 1 atau 10? 10. Sedekah 1000 jadi 10.000 pahalanya atau 1000 aja? 10.000. Itu dia maksudnya. Jadi yang kelima adalah satu pahala Allah balas 10 kebaikan. Ada di atas itu lagi? Yang lebih lagi? Ada. Sampai 700 kali lipat. Pahala apa itu? Sedekah. Kalau puasa bang, lebih lagi bang. Sedekah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man anfaqa nafaqatan fi sabilillah kana lahu bi 700 dha'fin." Siapa yang bersedekah satu kali sedekah, maka pahalanya bukan satu kali, bukan 10 kali, tapi 700 kali lipat. Inilah bukti bahwasanya Allah tidak zalim. Yang berbuat syirik, yang mukmin meninggal dunia masuk surga. Yang berbuat syirik masuk neraka. Yang ketiga, berniat berbuat baik enggak jadi dapat satu pahala. Berniat berbuat dosa dan dilakukan maka dapat satu dosa. Yang kelima, satu kebaikan dibalas 10. Satu sedekah dibalas 700 kali lipat. Makanya jangan pernah berkata Allah zalim kepada kita. Dari sini Allah tadi katakan walakin kanu anfusahum yatlimun, tapi mereka sendiri yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan satu istilah, orang yang zalim kepada Allah, yang rugi siapa? Diri sendiri. Kalau kita semua jadi orang bertakwa, apakah Allah tambah kuat, tambah hebat, tambah naik mahalnya? Enggak. Kalau kita jadi orang yang kufur semuanya, apakah berkurang kekuasaan Allah taala? Tidak. Jadi solehnya kita untuk kita, kezaliman kita juga kembali kepada kita semuanya. Wallahu taala a'lam. Kita cukupkan sampai sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi nasihat bagi kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan husnudzan dan sabar dalam setiap musibah yang Allah berikan kepada kita. Allah